Silakan klik subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali bersilaturahmi di video yang berikutnya. Kembali kita akan membahas salah satu dari 99 hadis pedoman hidup. Kali ini ya, hadis ke-9 yaitu perintah percayalah akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadarin hatta ajzi wal kaisi. Riwayat Muslim. Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu ditentukan takdir, hingga lemah dan cerdas. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mencakup dari 6 dasar iman yang agung, yaitu iman pada takdir, ya. Termasuk rukun iman, ya, yaitu iman kepada qada dan qadar. Di dalam takdir itu baik buruk maupun kebaikan maupun pahit maupun manis maupun khusus maupun umum, dan yang telah terjadi ataupun yang akan datang, itu takdir. Seorang hamba harus mengakui bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kita harus betul-betul meyakini bahwasannya Allah itu pemilik segalanya, kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi semuanya itu ya bergantung atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah bilang A ya A gitu. Nah, Allah mengetahui segala amal hamba. Apa yang kita kerjakan, ya semuanya akan tercatat dan Allah jelas mengetahui. Entah yang baik maupun yang buruk. Nah, kalau yang buruk aja Allah ketahui, apalagi yang baik, begitupun sebaliknya. Jadi apa yang kita lakukan itu ya hendaknya kita pikirkan. Kalau memang orientasinya kebaikan ya kita harus melanjutkan. Kalau memang keburukan ya agar tidak melanjutkan. Artinya melakukan hal-hal ya yang memang positif, apalagi bernilaikan ibadah. Kemudian Allah mengetahui segala kondisi dan menulisnya di Lauhul Mahfuz. Nah, ini jadi artinya catatan amal kita itu ya dicatat gitu loh oleh malaikat dan Allah tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lam ma fis samawati wal ard. Fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi. Allahi yasir. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Di sana dituliskan, sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Quran surah Al-Hajj ayat 70. Semuanya itu takdir manusia untuk dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu, dan terserah Allah mau mengubah nasib suatu kaum. Kalau Allah mau mengubah ya Allah rubah seperti itu. Kemudian Allah merealisasikan takdir-takdir ini pada waktunya sesuai dengan tuntutan hikmah dan kehendaknya. Artinya setiap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentu sudah ditetapkan gitu loh waktunya. Si
si fulan ini menikah ya umur sekian, si fulan ini mati meninggal umur sekian gitu. Dan semua itu tentu ada hikmahnya di balik semua peristiwa-peristiwa yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa mengambil ibarah, ya kan, apa, pelajaran daripada segala takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang menghadapkan wajah dan tujuan kepada Allah, niscaya Allah memberikan anugerah cinta pada iman dan menjadikannya sebagai hiasan hatinya, menjadikan benci kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir kita itu yang kita jalankan itu ya orientasinya betul-betul menguatkan iman gitu loh. Sehingga menambah mahabbah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian barang siapa yang menghadapkan wajahnya kepada selain Allah dan berwali kepada syaitan, niscaya Allah akan menjadikan perkara-perkara ini sulit baginya, meninggalkannya, menghinakannya. Di sini yang dijelaskan pertama, Allah akan meninggalkan kalau ada hamba yang memang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tinggalkan gitu loh. Menghinakan, Allah akan hinakan dia. Ya kan? Dan membebankan sepenuhnya kepada dirinya sehingga dia tersesat dan menyimpang. Nah, ini kan sangat disayangkan gitu loh. Kita sebagai hamba yang beriman, kemudian kita berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada selain Allah, maka Allah akan meninggalkan. Bahkan lebih parah-parahnya lagi ya, Allah kasih kita beban, kemudian ya sesat sekalian gitu. Nah, kemudian sungguh Allah telah memberi anugerah kepada sebab yang menghantarkannya kepada hidayah, namun dia lebih memilih kesesatan. Sebenarnya Allah itu sudah memberikan pilihan gitu loh. Ini loh hidayah, naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ada petunjuknya. Ini yang hak, ini yang batil gitu loh. Semuanya sudah ditentukan, kita tinggal milih begitu loh. Namun kalau ada yang memilih kesesatan, ya itu tadi ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita imani. Harus kita imani, harus kita yakini, ya. Qada dan qadar itu. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang memang sudah ketentuan. Kalau takdir yang tidak bisa dirubah itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mau merubahnya maka ndak elok, ya. Artinya bukan yang tidak semestinya bukan seperti itu malah dirubah. Contoh misalkan laki-laki dirubah menjadi perempuan. Ini kan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, kemudian dia rubah itu, dan itu sebenarnya tidak boleh dirubah. Maka kelihatannya ya tidak pas gitu loh. Maka mari kita beriman, meyakini takdir kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki. Nggak usah risau rezeki kita berkurang. Artinya tidak diberikan rezeki oleh Allah itu tidak mungkin gitu loh. Justru Allah menciptakan manusia itu sudah punya jatah rezekinya masing-masing. Seperti itu. Maka yang kita lakukan itu bersyukur. Mengaplikasikan syukur kita itu dalam bentuk ibadah, senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentaati apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan karena sudah masuk waktu Isya di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan klik subscribe dan like video ini.